muncullah gagasan bahwasanya kader teknik di desa ini harus bisa untuk merencanakan dan membangun infrastruktur yang ada di desa. Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Kali ini kita kehadiran tamu Mas Effendi yang baik hati. Beliau itu pokoknya enak lah kita ajak share, ajak care tentang keilmuan gitu. Yang mana beliau akan membagikan cerita tentang kader teknik desa. Untuk lebih mengenal tamu kita, kami persilakan Mas Effendi untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Kang Iman. Nama saya Muhammad Effendi. Saya bekerja di TAPM Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini, dulunya saya pernah di Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Jepara. Jadi dua kabupaten dan 3 di Kabupaten Banyumas. Saat ini saya bekerja di TAPM Kabupaten Banyumas, dan dulunya kita tahu bahwa TAPM itu dibagi menjadi 6, dan saya membahas untuk yang tenaga ahli infrastruktur desa. Tapi sekarang kita sudah disebutnya TAPM semua di Kabupaten Banyumas atau se-Indonesia. Oke, terima kasih Mas Effendi atas perkenalannya. Ini yang menarik itu adalah ada apa sih Mas Effendi ada keinginan gitu untuk memberikan keilmuannya terhadap kader teknik desa. Ada nggak yang melatar belakangi itu sehingga apa sih yang harus aku lakuin? Tadi diceritakan adalah disampaikan dulu sebagai tenaga ahli infrastruktur gitu. Terus sekarang menjadi TAPM yang sifatnya general gitu. Terbersit ke arah pingin apa gitu ya, kok lahir adanya buku tentang kader teknik desa. Silakan, Pak. Ya, latar belakangnya dulu karena saya menganggap kalau untuk pemberdayaan yang selama ini kita laksanakan 2016 sampai sekarang, kebutuhan pembangunan di desa itu sangat banyak. Dan di sini masyarakat desa, warga desa itu belum yakin akan ilmunya. Padahal kalau kita tahu 2016, 2000 sampai 18 itu semua ilmu tentang keteknikan, pembangunan itu sudah di-sharekan ke beberapa warga di desa dan pemerintahan desa. Muncullah gagasan bahwasanya kader teknik di desa ini harus bisa untuk merencanakan dan membangun infrastruktur yang ada di desa. Dan di kami sudah membuat suatu buku kader teknik desa untuk menjembatani kader-kader teknik desa yang ingin belajar terkait perencanaan, pembangunan, serta mengontrol mutu pembangunan di desa. Oke, terima kasih Mas Effendi. Ini yang menarik supaya masyarakat khususnya terutama para perangkat desa gitu ya, untuk bisa menguasai tentang teknik-teknik dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, infrastruktur dasar apa yang harus dikuasai dan harus ada di desa. Tentunya Mas Effendi itu punya kiat atau punya cara gimana sih biar apa yang disampaikan oleh Mas Effendi atas keilmuannya itu bisa nyampe. Apa perlu ada bimbingan teknis gitu ya. Tadi sudah diberikan
terakhir dengan buku, ternyata mungkin ada sebuah evaluasi. Ini nyampe nggak gitu? Gimana caranya itu, Mas? Ya, di saat kita sudah memberikan suatu modul, suatu buku, otomatis dengan buku itu, kalau kita membacanya, pasti semua orang masih akan ragu, Mas, terhadap kita merencanakan suatu pembangunan. Nah, gagasan saya di mana dulu 2016 itu kita sudah membuat suatu RAB sederhana. Kita memakai Excel gitu untuk pembuatan jalan beton, terus jalan aspal, itu tinggal kita memasukkan panjang, lebar, kualitasnya, harga satuannya, itu kita sudah bisa mendapatkan RAB yang kita inginkan. Begini nih, Mas Fendi, yang saya perhatikan di desa itu kan karena adanya kompetensi atau kemampuan para pelaksana teknis di desa itu tidak pada ahlinya gitu ya secara akademik. Sebenarnya di desa itu infrastruktur yang seperti apa sih yang harus ada gitu ya? Kan tentunya tadi disebutkan apa perlu gitu di desa ada jalan beton gitu ya, terus misalnya ada jembatan bergelagar baja gitu, itu kan terlalu mahal dan juga mungkin terlalu rumit gitu ya. Nah, tentunya ada hal yang spesifik gitu sehingga nanti kehadiran daripada teman-teman TPP itu bisa mengarahkan ini loh, desa itu yang harus dibangun misalnya jalannya jalan ini saja gitu, misalnya apa namanya cukup aja dengan rabat beton atau pakai telfor gitu, tapi nggak usah begitu mahal. Karena contoh gitu ya, kalau saya lihat di desa itu kan, oh ini jalannya milik siapa, milik desa, tapi kok di aspal gitu, padahal kan biaya untuk aspal itu mahal, butuh tenaga teknis yang luar biasa lah gitu, kalau tidak ditangani dengan alat tertentu tidak berjalan. Nah, apakah sampai ke situ analisisnya Mas Fendi dalam membuat buku tentang kader teknik desa? Jadi di dalam buku kader teknik desa itu nanti berisi tentang standar pembangunan yang ada di desa. Jadi nanti ada misal kalau aspal itu yang dibutuhkan itu apa, untuk jalan yang gimana. Dan kalau untuk yang beton, kalau misal pakai jalan beton, kalau jalan lingkungan itu biasanya nanti pakai mutu 175, atau mungkin di situ nanti ada truk atau apa, itu nanti tinggal kita naikkan aja, Mas, kualitasnya. Jadi di saat pembangunan, benar yang dikatakan Kang Iman, bila pembangunan itu harus berdasarkan dengan kebutuhan desa. Tidak serta-merta desa harus disuruh membuat jalan cor semua. Padahal di jalan tersebut kalau pakai telasa atau makadam masih bisa. Atau mungkin aspalnya baru sebentar rusak, itu bisa dipakai nanti aspal yang jenis lainnya, mutunya lagi. Atau di saat kita sedang pembangunan, itu biasanya kita harus meneliti tentang struktur tanahnya. Apakah itu struktur tanahnya lempung, atau tanah padat, atau tanah yang padas, atau gimana. Karena di saat kita merencanakan suatu bangunan itu mesti akan beda. Ini sudah bisa memakai aspal, ini sudah bisa memakai beton. Tidak usah memakai beton K350, itu otomatis nanti akan membengkak, Mas. Kalau misal kita menstandarkan jalan beton, itu semua lingkungan harus K350. Itu otomatis nanti, lah gunanya K350 itu buat jalan apa sih? Jalan tol atau jalan desa? Makanya kita punya standarnya terkait dengan pembangunan. Jadi di saat memilih sarana prasarana pembangunannya,
itu nanti juga akan tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, ini sangat menarik sekali nih. Mungkin kita bersambung ke tadi disampaikan oleh Mas Bendi, tentunya hal-hal yang tadi disampaikan itu ada di dalam buku kader teknik desa. Boleh nggak kami mengetahui seperti apa gitu buku kader teknik desa gitu, terus di dalamnya apakah tadi yang disebutkan oleh Mas Fendi itu sudah masuk semua atau memang nantinya akan ada tambahan lain yang akan disampaikan sehingga ini kader teknik desa tadi mudah dipelajari dan setiap orang bisa belajar dan bisa menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan di desa, karena kita tentunya sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020 bahwa itu adalah menjadi pedoman umum pembangunan dan perencanaan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Di dalamnya ada partisipatif masyarakat. Nah, di mana posisi masyarakat tentunya dengan lahirnya buku kader tani desa itu bisa menjawab. Untuk hal itu, kami persilakan mungkin bisa diperlihatkan atau bukunya atau isinya atau mungkin hal yang lain. Silakan, Mas Fendi. Iya, siap, Mas. Coba saya share dulu ya. Silakan. Sudah kelihatan, Mas? Man? Sudah. Woi, bagus ini. Ayo, silakan, Mas Ben. Iya, ini adalah suatu tampilannya buku panduan kita yang di Kabupaten Banyumas kita melaunchingnya itu dulu 2019 di Wakil Bupati Banyumas bersama teman-teman PD, teman-teman PLD. Dan di sini saya memberikan bukunya kepada teman-teman PD dan PLD supaya ada satu kesatuan atau satu gagasan yang bisa dilaksanakan untuk membina atau memberdayakan kader teknik di desa. Di Banyumas, kita mengambil satu kader KPMD, itu kita latih untuk menguasai terkait dengan teknik, sehingga nanti akan tercipta kader teknik di desa. Dan isinya buku kader teknik desa, buku teknik kader desa, isinya adalah yang pertama itu standar minimal infrastruktur, Mas. Jadi prasarana dasar jalannya seperti apa, terus dasar jembatannya seperti apa, dasar MCK, terus air bersih dan irigasinya itu seperti apa. Jadi kita harus melihat standar minimal infrastrukturnya. Atau mungkin yang disebutkan Mas Imam tadi adalah karakteristik dari suatu pembangunan, apakah ini memakai aspal, memakai jalan beton, memakai telasah, atau memakai makadam. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui minimal infrastrukturnya, standarnya, kita masuk ke dalam bab keterampilan dasar teknik. Jadi nanti akan ada menghitung panjang, tinggi, terus menghitung volume dan kecepatannya. Dan kita sering nanti akan membuat suatu peta situasi, atau di sini seperti kayak denah situasi gitu. Terus ada pemetaan kader teknik, pembuatan gambar, sketsa yang sederhana, yang dulunya itu masuk di regulasi Permendagri 114, gimana warga desa atau kader-kader yang di desa itu menggunakan sketsa sederhana secara manual, Mas Manudin. Jadi secara manual yang bisa dikerjakan oleh desa dan bisa direncanakan RAB-nya serta nanti bisa menghitung volumenya bangunan secara sederhana. Tetapi saat ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas
itu kita sudah melatih kader-kader teknik ini dengan gambar AutoCAD, Mas. Beberapa dari kader sudah meminta kami untuk pembinaan atau ada pelatihan terkait dengan AutoCAD untuk membuat suatu perencanaannya. Jadi nanti setelah kita membuat sketsa sederhana, muncullah volume bangunannya. Baru nanti keluar volume bangunannya, baru tahap berikutnya, yang ketiga, itu adalah kita membuat langkah-langkah dan penyusunan dokumen desain dan RAB. Jadi setelah mendapatkan sketsa sederhana, kita menghitung volume dan kita bisa menghitung RAB. Setelah mendapatkan RAB, bagaimana ini pelaksanaannya? Pastikan seperti itu. Ya. Nah, ini di sini kami memberikan pedoman teknis pelaksanaan bangunan infrastrukturnya. Gimana ada pengertian bangunan infrastruktur seperti apa, fungsi dan manfaat bangunan infrastruktur itu seperti apa, macam-macam bangunannya seperti apa, sampai nanti ada ke kualitas mutunya, Mas. Jadi di saat desa nanti sudah bisa merencanakan diri, pinginnya kami itu juga desa juga bisa meningkatkan kualitasnya, karena ini bukan rahasia umum terkait dengan swakelola sama yang mungkin diborongkan, itu adalah lebih bagus mutunya adalah swakelola sendiri, yang direncanakan sendiri, dibangun sendiri, dan itu akan dimiliki oleh desa, Mas Imanuddin. Oke, ini menarik sekali apa yang tadi disampaikan pada poin terakhir itu. Bahwa sebetulnya kualitas daripada hasil kegiatan infrastruktur itu lebih ke swakelola gitu. Nah, ini bagaimana dengan sekarang sudah hadirnya ada regulasi terbaru gitu ya, Pergub 8 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa di desa yang merupakan turunan dari LKPP nomor 12 tahun 2019. Tetapi sebelum ke sana, apa yang tadi disampaikan urutan-urutan teknis itu tadi disampaikan tinggal para kader-kader teknik desa. Tadi adalah satu yang sudah dihasilkan adalah saudara kita dari KPMG gitu. Mereka sudah diajarkan sampai ke AutoCAD. Ini luar biasa ini apa namanya TPP khususnya di bidang teknis yang ada di Kabupaten Banyumas itu. Saya ingin melihat gitu apa namanya aplikasinya di lapangan supaya mereka itu kader-kader teknik desa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Effendi. Tadi ada sebuah aplikasi, terus nanti tinggal bahasa itu dicemplungakan, terus nanti kelihatan RAB-nya berapa. Setelah itu tindak lanjutnya adalah apa namanya menguji kualitas. Tentunya ini hal yang menarik. Kami persilahkan, Mas. Iya, Mas. Ini saya coba share dulu terkait dengan aplikasinya. Kelihatan, Mas Imanuddin? Kelihatan jelas. Nah, di sini, di aplikasi yang sederhana ini, di Excel ini, kita sudah membuat suatu perhitungan yang sederhana. Jadi kami contohkan adalah perhitungan untuk kegiatan jalan rabat beton. Jadi nanti kita mulai saja, mungkin prakteknya ya Mas Imanuddin. Ya, tentunya gini Mas Ben, saya potong. Data-data apa yang harus tersedia oleh desa atau kader teknik desa sehingga nanti memudahkan masuk dalam suatu kegiatan ini kan contohnya jalan rapat beton gitu ya. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada kita semua gitu ya di warga Kepoin Desa
oh ternyata kalau bangun rabat beton itu yang dibutuhkan kita di lapangan itu ABCD gitu. Oh ternyata nanti masuknya kita sudah enak deh, lah, tinggal keluar seperti itu, Mas. Ya, kalau kebutuhan pembangunan kita sudah memasukkannya di modul kader teknik desa, Mas Imanuddin. Jadi tinggal nanti kalau untuk rabat beton yang dibutuhkan adalah panjang, lebar sama tebal. Nanti sudah mendapatkan kebutuhan RAB-nya. Jadi misal ini panjangnya kita harus mengetahui panjangnya berapa sih. Misal mau membuat panjang rabat beton 100. Kita isikan saja, Mas. Terus nanti diklik. Otomatis di sini nanti akan sudah terisi 100 meter, dan di sini sudah ada keterangannya gimana sudah otomatis terisi dari panjang yang di atas. Tinggal nanti selanjutnya kita mengisi di tebalannya. Tebalannya mau 10 cm atau 15 atau 12. Nah, itu nanti ketebalan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan jalan atau kendaraan yang akan dilaluinya, Mas. Nah, itu jalan lingkungan. Jalan lingkungan kita pakai 10 cm atau 12 saja, Mas. Jadi misal kalau 10 cm berarti di sini karena satuannya meter itu menjadi 0,1. Nanti diklik lagi. Terus lebarnya itu ada yang 3, ada yang 2,5. Malah kemarin ada yang di program lain itu malah ada yang sampai 4 di bantuan lain, bukan di dana desa tapi di bantuan. Terus kita ambil misal 3 kita isikan, terus kita klik, Mas. Nanti di sini volumenya akan muncul secara otomatis. Setelah volume keperluan cor beton itu muncul, maka di sini muncullah plastik, Mas Imanuddin. Nah, plastik ini ada yang memakai plastik, ada yang tidak memakai plastik. Kalau kita sarankan pakai plastik karena di dalam cor beton itu ada yang namanya fas, faktor air semen. Jadi di saat fasnya itu meresap larut dalam ke tanah, itu nanti akan mengurangi kualitasnya, Mas Imanuddin. Berarti cepat patah atau cepat rusak, pecah gitu ya. Iya, karena airnya bisa hilang sih. Jadi kualitasnya nanti akan berkurang. Setelah itu otomatis nanti begesteng papan randu ini nanti akan terisi, Mas. Tinggal nanti itu kita sudah menyiapkan ada urukan sirtu tengah. Biasanya di desa itu kalau membuat jalan cor beton itu tidak hanya full, tetapi ada yang memakai kayak jalan rel, Mas. Memakainya kanan kiri, tengahnya kosong. Nah, itu kita menggunakan ini, urukan ini. Di sini sudah terisi otomatis yang panjangnya, tebalnya sudah terisi otomatis, tinggal lebarnya nanti diisi. Itu berarti udah ketentuan nanti urukan situ tengahnya memang seperti itu ya. Kalau misalnya panjangnya 100 meter, tebalnya 0,1, lebarnya 3 meter, seperti itu ya? Ya, kalau saat ini biasanya di desa sudah memakainya 10 cm, tetapi saya melihat juga di desa ada yang memakainya sampai 15, Mas Imanuddin, karena keterkaitan
sama kendaraan yang dilalui itu. Nah ini Mas Wen, saya potong sedikit. Ini yang harus menjadi kerja cerdas gitu ya dari para TPP. Kadang-kadang permintaan dari pemerintah desa itu pinginnya ini dijalani untuk jalan dengan tonase sekian gitu. Tetapi padahal jenis jalannya itu enggak yang diinginkan, gitu, tapi dipaksakan. Nah, ini yang akhirnya itu yang tadi disampaikan oleh Mas Fendi, ini ada pembekakan yang sebetulnya karakter tanahnya juga nggak mendukung, tetapi desa menginginkan itu karena ini menjadi sebuah budgeting yang nanti akan membengkak. Ini bagaimana caranya untuk menyadarkan itu, walaupun di dalam modul bukunya itu sudah ada. Jadi di dalam tabel seharusnya sudah ada, Mas. Di dalam tabel karakteristik terkait mutu, itu misal K175 itu digunakan untuk jalan apa, itu sudah ada tabelnya. Sudah ada regulasinya, sudah ada. Terkait dengan misal kita menggunakan 350 K beton 350 itu untuk jalan seperti apa, itu sudah ada di dalam tabel tersebut. Jadi kita tinggal nanti melihat tabelnya, kebutuhannya untuk jalan apa, kita sesuaikan dengan K-nya, Mas Imanuddin. Oke, terima kasih. Coba ke analisisnya seperti apa? Analisis sama RAB-nya itu kalau salah ada 2 sheet itu, yang sebelah ada analisis RAB. Jadi setelah kita menghitung volumenya, nanti kita masuk ke sheet analisnya, Mas. Nah, ini analisnya kita ambil dari daftar analisa pekerjaan. Jadi nanti misal kalau kita mau membuat beton 1, 2, 3, di dalam analisa nanti akan muncul, Mas, kebutuhan koefisiennya berapa, pasir betonnya keperluan berapa, splitnya berapa. Jadi analisa ini kalau saya bilang kepada kader teknik yang perempuan, kita mengasosiasikan bahwa analisa itu adalah seperti kayak resep bumbu. Misal kita mau membuat rendang, yang dibutuhkan itu air berapa, bawang merah berapa. Nah, seperti itu, Mas. Gulanya berapa. Kita asumsikan seperti itu karena di saat kita ke kader teknik yang benar-benar awam, kita harus bisa membuat kata-kata yang lebih sederhana. Setelah kita masukkan koefisiennya ini, Mas, karena untuk koefisien campuran 1, 2, 3 atau 175 itu pasti berbeda dengan campuran 1, 2,5, 3 atau mungkin campuran 225, itu pasti akan berbeda campurannya. Setelah semua analisanya diisi, koefisiennya diisi, nanti kita akan mendapatkan rekapitulasinya, Mas. Rekapitulasi dari kebutuhannya semen berapa, terus pasir betonnya kebutuhannya berapa, splitnya berapa, itu nanti kita akan mendapatkan rekapitulasi. Tapi di mana untuk saat ini kita harus mengisi pembulatan. Kenapa kok ada pembulatan? Itu karena di saat kita sudah mendapatkan rekapitulasi, misal PC 50 kilo mendapatkan 2,60 sak. Jadi pembulatannya harus 2,23. Berarti dinaikkan ke atas ya? Ya, dinaikkan ke atas, 223. Kenapa kok 223? Karena kita nggak mungkin beli di toko itu, Mas, kita mau beli semen 222,6 sak.
itu mesti nggak mungkin. Belinya mesti harus genap itu Mas. Makanya harus ada pembulatan itu. Terus untuk pasir betonnya juga kita harus dibulatkan. Kalau di sini 17,70 berarti ya 17 berarti 18. 18 jadi 18 Mas. Oke. Dan begitu seterusnya sampai di split air, terus backcasting, sampai kita juga menghitung terkait pakunya Mas. Kalau dianalisa pasti ada paku. Kita sudah memasukkan itu. Ada kebanyakan jarang ada pakunya, terus bikin nganunya gimana Pak gitu. Pakai pantek Mas gitu kadang. Gitu. Terus di saat kita sudah analisanya terisi ya Mas, yang pembulatan itu kita masuk di sheet RAB. Ini nanti yang akan masuk di dalam anggaran perencanaan di APBDes gitu ya? Iya. Ini nanti sudah masuk di RAB. RAB-nya seperti ini. Tadi 223 semennya otomatis di sini sudah langsung terisi Mas, 223. Terus tadi kan 18 pasirnya. Ya. Nah, ini sudah langsung terisi. 18 dan seterusnya. Tinggal kita nanti mengganti harga satuannya. Karena harga satuan ini di tiap-tiap kecamatan pasti berbeda. Kalau di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Karanglewas, sama kecamatan yang paling tinggi di Lumbir atau Gumelar, itu pasti kan berbeda. Ya. Oke, gini Mas Pen, ini sungguh saya terima kasih sekali kedatangan tamu Mas Fendi di acara Kepoin Desa ini sangat bermanfaat sehingga akan memudahkan partisipatif masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan dinamika adanya tadi disampaikan untuk bahwa kegiatan ini bisa swakelola, bisa dengan pihak ketiga gitu. Padahal kan sesuai dengan amanat yang di Undang-Undang Nomor 6 2014 ataupun di Pengadaan Barang Jasa, bahwa di desa itu untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam hal pencapaian SDGs nomor 8 itu ya, tentang pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ini yang bagaimana peranan daripada buku kader teknik desa untuk bisa sampai ke arah sana gitu. Karena kalau dilihat aplikasinya ini sangat menguntungkan pihak desa gitu. Tetapi apakah kita TPP dan pemerintah desa itu sudah ada kolaborasi menuju capaian SDGs nomor 8 itu pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Begitu, Mas. Ya, jadi aplikasi ini digunakan untuk yang kader-kader teknik desa itu untuk mempermudah supaya desa itu bisa merencanakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri, Mas. Jadi biar tidak tergantung dengan misal TPP atau misal orang pihak ketiga, tenaga ahli yang lainnya, itu supaya bisa secara mandiri bisa melaksanakan pembangunannya di desa. Kalau yang kita ketahui terkait dengan dana desa, sebenarnya itu kan dana desa itu kata teman-teman, kata yang ada di pusat, teman-teman yang di pusat itu adalah dana desa itu kalau bisa itu digunakan dalam lingkup desa, tidak sampai keluar di desa lain. Jadinya harus pembeliannya di desa, memaksimalkan sumber daya alamnya di desa, termasuk sumber daya manusianya. Ini kita harus meningkatkan pemberdayaannya terkait dengan pembangunan tersebut, Mas Mandin. Oke, ini menarik ini. Tadi disinggung supaya dana desa itu muter-muter di dalam desa. Berarti ini sesuai dengan konsep yang sedang kita bangun bareng-bareng di Kemendes, yaitu para pelaksana di TPP itu adanya ekonomi sirkuler gitu ya. Jadi muter-muter
nanti dari situ, nanti ketersediaan bahan material juga dari desa itu sendiri, gitu, tenaga dari situ sendiri. Tetapi saya sih positive thinking itu ya, karena ini positive thinking adalah sebuah kekuatan menuju kesuksesan, tetapi tidak begitu akan tercapai dengan mudah apabila seluruh stakeholder yang ada di desa itu menyadari bahwa kita berangkat dalam satu tim yang sama untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 6 2015 yaitu menjadikan desa yang mandiri. Saya juga terima kasih sekali. Mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Mas Fendi di season terakhir hadir sebagai tamu di Kepoin Desa, karena ini jujur ini sangat menarik sekali. Capaian SDGs nomor 8 itu bisa terwujud. Kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Imanuddin. Di suatu pembangunan yang pemberdayaan, kita tidak menyebutnya hanya pembangunan fisik, tetapi di situ menyebutkan pembangunan itu adalah pembangunan manusianya. Tidak hanya fisik infrastruktur, tetapi harus pembangunan manusianya. Di mana beberapa kali pelatihan kita harus bisa memberdayakan warga, bisa membina warga secara kapasitasnya bisa naik, Mas Imanuddin. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan terakhir, itu menjadi bagian dari closing statement. Bisa saya ulangi lagi bahwa kehadiran daripada dana desa itu selain dalam hal pembangunan fisik, juga dalam pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri. Terima kasih atas kehadiran Mas Fendi sebagai tamu di Kepoin Desa. Saya ucapkan terima kasih. Salam Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa.